baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tadi apa yang kamu lakukan? Tak semua kan paham, Kalau misalkan ada dan tak seperti melakukan hal yang sama ya, seperti itu. Nah, tadi selain menggebrak itu apa tanggapan teman-teman di kelas itu? Mereka terganggu, kenyamanannya kaget gitu. Kaget teman-teman kamu di kelas. Iya, Oke. Kamu pasti melakukan itu teh ada alasannya kan? iya. Iya. Kenapa bisa sampai menggebrak meja gitu? Sampai saking apanya gitu bisa melakukan itu, Pi? Karena terbawa emosi saja. Arbi udah capek-capek ngerjain nih. Mm-mm. Tiba-tiba dia foto gitu kan. Oh, oke. Bapak menghargai tindakan Arfi seperti itu, tapi tindakannya nggak sampai berlebih, nggak sampai mukul atau berkata kasar gitu ya. Tapi tetap Arfi harus tahu salahnya, ya, harus tahu cara memperbaikinya. Nah, sekarang kita cari tahu nih, kita pikirkan kesalahan Arfi itu apa, yang membuat Arfi bisa emosi seperti itu. Terus kita cari tahu tindakan tadi sesuai nggak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Tidak Apa? sesuai. Kenapa? Apa yang tidak sesuainya? Karena mengganggu kenyamanan teman-teman yang lain juga. Terus dari Arfinya kenapa bisa seperti itu? Karena terbawa emosi. Emosi. Oke. Nah, Arfi siap nggak memperbaiki kesalahan itu? Siap. Siap. Apa yang akan dilakukan Arfi untuk memperbaiki kesalahan itu? Mungkin Arfi akan konsultasikan dulu sama tuh bagusnya. Tapi kalau tuh bagusnya masih seperti itu, Arfi konsultasikan ke BK Terus? biar tuh bagus diberikan arahan oleh BK. Ya, bagus ya Arfi. Jadi Arfi sudah tahu sadar kesalahannya apa, terus nanti cara memperbaiki kesalahan itu apa. Jadi nanti jangan langsung terbawa emosi gitu ya. Nanti bicarakan dulu, tadi yang kata Arfi bilang, bicarakan dulu dengan itu bagusnya. Nanti kalau misalkan masih seperti itu Konsultasikan. ke wali kelas, terus sama ke siapa? Ke BK. Ke BK ya, gitu ya. Jadi nanti kedepannya seperti itu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi, Pi? Ada yang membicarakan lagi? Enggak, Pak. Oke, terima kasih ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, belajarnya terus rajin ya, gitu. Sok mangga ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfi Sri Agustiani dari kelas 12 MIPA 1. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Irfan Giovanni Ribisi karena telah mengajak diskusi saya bagaimana cara mengendalikan emosi yang dilakukan oleh teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan belajar bagaimana cara mengendalikan emosi saya. Damai.
mendengar kamu itu sering terlambat ke sekolah, betul? Iya Pak. Sudah berapa kali, Damar? Udah 3 kali Pak. Sudah 3 kali. Terlambat itu sebuah kesalahan, bukan? Iya. Baik, Damar, berbuat kesalahan itu wajar, ya. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan, tapi kita harus bisa memperbaikinya, ya. Iya Pak. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih, Damar, sama-sama mencari solusi bersama. Nah, kamu kenapa sering datang terlambat ke sekolah, Damar? Jadi sebenarnya kan Damar itu di rumah itu, di keluarga itu kan punya toko Pak. Terus? Jadi toko itu tuh dibukanya dari jam 6 pagi. Jadi otomatis Damar itu memang digerakkan untuk ke toko dulu dari jam 6 itu, sehingga sampai setengah 8 itu Damar masih di toko. Jadi belum mandi, belum persiapan dan segala macam untuk ke sekolah. Jadinya Damar sering terlambat Pak. Oke. Terlambat itu tuh apa sesuai dengan keyakinan kelas kita, Damar? Enggak Pak. Enggak. Apa? Keyakinan apa yang kamu langgar? Tentang ketepatan waktu Terus? dan kedisiplinan. Disiplin, ya. Nah, apa itu penting? Disiplin, ketepatan waktu itu penting nggak menurut kamu? Sangat penting. Karena untuk kedepannya juga agar kita bisa memanage waktu lebih baik. Oke. Sekarang bagaimana caranya, Damar, supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Berarti Damar harus bersiap terlebih dahulu sebelum ke toko. Jadi harus mandi terlebih dahulu dan menyiapkan seragam dan juga buku-buku yang harus dibawa. Karena kalau misalkan Damar langsung ke toko, pastinya keterlambatan itu akan terulang kembali. Oleh karena itu Damar bakalan berubah untuk bangun lebih pagi lagi dan bersiap-siap lebih pagi. Bagus ya, Damar. Kepentingan bakti kamu ke orang tua untuk membantu di toko, terus kamu jangan lupa juga kewajiban kamu sebagai siswa yang harus sekolah gitu. Barusan Damar sudah menyampaikan akan berjanji tidak akan terlambat lagi. Terus solusinya bangunnya lebih pagi ya. Nanti kedepannya Bapak tidak mau ada informasi lagi bahwa Damar terlambat lagi gitu ya. Nah, ucapan atau omongan Damar yang barusan harus menepati janji ya, Damar ya. Sok, sekarang ada yang mau disampaikan ke Bapak? Udah cukup Pak. Sok, silakan balik lagi ke kelas. Terima kasih Pak. Ya. Saya Damar Satriana dari kelas 12 MIPA 7. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irfan Giovanni Ribisi selaku wali kelas saya telah menyelesaikan masalah yang telah saya lakukan, yaitu keterlambatan waktu dalam masuk sekolah. Saya berjanji saya tidak akan melakukan kesalahan tersebut dan saya akan bisa memanage waktunya dengan baik agar tidak terlambat, akan bangun lebih pagi dan menyiapkan sarapan dan juga pakaian terlebih dahulu. Lalu terima kasih banyak atas saran dan bimbingannya.